Saya kembali langsung ke Mas Agung dari KSP Kantor Staf Presiden. Bung, apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Usman Hamid, oleh Mbak Eni, bahwa ini ada bahaya nyata di depan, seolah-olah ingin disampaikan seperti itu, bahwa pemerintah harus fokus untuk memberikan bantuan. Tidak perlu katakanlah yang macam-macam misalnya, tapi langsung melihat ada kebutuhan apa, langsung diberikan. Bagaimana Anda menanggapi ini? Oh, yang pertama mengenai saya sebenarnya ingin komentar sedikit tentang PSBB tadi. Silakan. Karena begini, karena bisa PSBB itu secara teoritis atau lockdown itu secara teoritis, kalau di luar negeri namanya lockdown, kalau di kita mungkin secara terbatas saja ya. Nggak semuanya total lockdown. Yang kita kenal kan karantina wilayah, karantina rumah sakit. Iya. Dan itu tapi PSBB bukan lockdown, karena berbeda ya? Ya, bukan lockdown ya. Nah, tapi itu bisa saja dilonggarkan. Itu dengan syarat penyebaran dari virusnya itu sudah melandai. Dan yang kedua, kapasitas kesehatan kita cukup memadai. Nah, kalau Indonesia saat ini tentunya kita tahu sendiri penyebarannya itu masih sangat rapid. Iya. Kemudian kapasitas kesehatan kita juga tidak belum memadai gitu ya. Artinya apa? Kalau kita segera relaksasi ini semua PSBB-nya, maka otomatis maka yang akan ada terjadi overwhelming nih di rumah sakit nih. Jadi ekonomi kita itu terpaksa saat ini akan kita nomor 2-kan dulu untuk kesehatan orang-orang. Iya. Jadi Iya. Mungkin itu dari sisi PSBB. Kemudian dari sisi kartu prakerja tadi sebenarnya saya ingin menanggapi juga bahwa sebenarnya desain kartu prakerja itu dari awal tidak didesain untuk memberikan jaminan lapangan pekerjaan gitu ya. Itu dari awal ya. Dulu itu kita prioritasnya adalah anak muda yang baru lulus SMA, yang mau mencari kerja. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita melakukan yang namanya refocusing. Jadi di sini kita refokuskan kepada pekerja dan UMKM yang terdampak COVID. Jadi saya pendapat dengan yang disampaikan Bu Eni tadi, bahwa kartu prakerja sekarang ini sebenarnya fokusnya itu sudah ke situ, tidak lagi kepada yang bansos-bansos. Kita sudah melakukan screening kok. Mereka yang daftar di kartu prakerja itu adalah mereka yang diberi kartu prakerja itu tidak atau bukan orang yang menerima bansos, jadi tidak ada duplikasi di sana. Ini bagian dari upaya kita supaya bansos. Jadi Anda mengatakan bahwa semua ini sudah dalam perhitungan dan kemudian akan dijalankan untuk meminimalisir dampak. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, apa solusi dari Anda? PSBB harus tetap dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, tapi bahwa ada dampak ekonomi yang luar biasa dari sini. Amnesty International tidak dalam posisi pro atau kontra lockdown karena itu punya implikasi pada hak asasi manusia yang cukup serius, termasuk PSBB yang sebenarnya merupakan implementasi dari partial lockdown gitu, yang sedikit terlambat, tetapi itu jauh lebih baik untuk mengendalikan persebaran wabah virus ini. Nah, masalahnya ada beberapa hal yang saya rumuskan dalam solusi ya. Yang pertama, saya kira pemerintah, Presiden dan Kementerian Tenaga Kerja misalnya, itu wajib memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu secara maksimal melindungi keamanan dan keselamatan para pekerjanya di semua sektor dan semua status pekerjaan, khususnya pekerja rentan, misalnya padat karya, pekerja alih daya, pemagang, sampai dengan pekerja harian lepas yang belum bisa menjalankan himbauan bekerja dari rumah atau belum bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua adalah Presiden dan juga Kementerian Tenaga Kerja termasuk juga Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kita harapkan bisa memastikan bahwa tidak ada perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan COVID-19 ini. Memang mereka terdampak, tetapi pemerintah berkewajiban untuk mendorong terlaksananya forum bipartit, forum antara pengusaha dan serikat pekerja untuk membahas skema kerja dan juga penggajian selama masa penanganan COVID-19 ini. Apa yang Bung Usman sampaikan tentu ini baik sekali. Apa yang Bung Usman sampaikan tentu ini sebuah harapan. Tapi bagaimana mungkin dengan kondisi keuangan yang seperti sekarang ini, lalu tidak dilakukan seperti, kita tentu tidak berharap bahwa tidak ada PHK dan lain sebagainya. Meskipun secara fakta tentu itu sulit untuk dilakukan. Untuk tidak dilakukan maksud saya. Kenapa? Karena tidak ada sebenarnya. Perusahaan tidak punya uang, perusahaan tidak punya kemudian modal untuk kemudian mengembangkan usahanya. Saya ke Mbak Eni, apa yang kemudian disampaikan Bung Usman tentu baik, ada harapan, tapi bagaimana kemudian untuk mensolusikan itu? Bagaimana untuk memastikan bahwa tidak ada PHK sama sekali? Tidak ada satupun pengusaha yang punya cita-cita mem-PHK karyawannya. Karena itu otomatis berarti dia membubarkan usahanya gitu kan Mas Aiman. Oleh karenanya makanya refocusing dari dana kartu prakerja tadi langsung konkret saja. Kalau usulan kami itu untuk sebagai social safety net yang korban PHK atau korban yang harus dirumahkan karena dampak dari COVID. Nah, datanya pasti langsung valid karena datanya bisa berasal dari perusahaan dan saya yakin perusahaan tidak mungkin markup karena kalau markup dia malah kena nanti
kewajiban yang lain gitu kan, kewajiban pajak BPH, kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yakinlah itu akan jauh lebih efektif. Jadi kalau yang pelatihan, ini kan pemerintah sudah banyak punya skema ya, misalnya Akademi Desa dulu namanya, apapun lah namanya yang dikembangkan oleh Kementerian Desa itu sudah cukup untuk sebagai program pelatihan ketenagakerjaan. Nah sehingga yang pasti karena kita juga nggak punya kemewahan anggaran yang besar, maka anggaran yang ada inilah yang harus betul-betul dioptimalkan dengan target yang terukur dan efektif betul-betul menyelesaikan memitigasi dampak dari COVID ini. Jadi tidak boleh anggaran 1 sen pun katakanlah segitu ekstrimnya yang tidak diperuntukkan untuk COVID dan salah perhitungan. Ya, itu supaya kita masih bisa menjaga survival. Survival ini kan tidak hanya sekedar supaya orang masih tetap hidup, bukan. Tetapi ini juga menjaga aktivitas ekonomi. Baik. Jadi kalau daya beli mereka ini masih bisa ditahan, tidak langsung anjlok, maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini masih relatif terjaga. Walaupun tidak mungkin sampai 5%, tapi kalau ini bisa tumbuh 2-3% saja, karena sebenarnya kan yang 40% tertengah dan 20% teratas ini masih relatif aman kan, Mas Naiman, yang perlu dilakukan perlindungan sosial itu yang 40% terbawah atau yang rentan miskin tadi. Nah, sehingga kalau konsumsi rumah tangga ini masih bisa jalan, maka kegiatan-kegiatan produktif juga pasti bisa dioptimalkan. Sehingga kekhawatiran kemarin Bu Menteri Keuangan bahwa ekonomi Indonesia bisa minus itu tidak mungkin terjadi dan tidak akan terjadi gitu. Kata kunci adalah menjaga daya beli. Caranya bagaimana? Ada stimulan yang dilakukan oleh pemerintah, baik kepada perusahaan maupun langsung kepada rakyatnya. Terima kasih Mbak Eni Sri Hartati, terima kasih Bung Usman Hamid, dan terima kasih juga Bung Agung dari kantor staf Presiden telah memberikan informasi di Sapa Indonesia.